Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian di tempat yang mulia ini. Malam ini dengan judul tercela kehormatan seseorang. Karena Allah juga berfirman, tilka darul akhiratu naja'aluha fil ladzina la yuriduna ulawan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami menyediakan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi ini. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita harus melakukan suatu keimanan di dalam diri kita ini? Kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Yang beriman itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa makna yang hakiki dari kehormatan adalah menguasai hati. Sebagaimana pemilik harta menjadikan hartanya sebagai media untuk mencapai suatu tujuan, begitu pula dengan menguasai hati. Ia akan menjadikan hatinya sebagai media untuk mencapai berbagai tujuan, dan harta menjadi salah satu tujuannya. Bagaimana kita harus melakukan dalam konteks keimanan kita? Jika harta dicari dengan melakukan berbagai aktivitas dan usaha, maka hati ditaklukkan dengan segala macam interaksi. Hati tidak dapat ditundukkan kecuali dengan keyakinan dan pengetahuan. Kenapa? Karena segala yang diyakini manusia mengandung salah satu sifat yang dianggap oleh hati sebagai sempurna, sehingga dapat membuat hati condong kepadanya. Bahwa orang yang mencari kehormatan diri untuk menguasai hati akan berusaha untuk menjadikan manusia sebagai budak dan pembantunya. Ya. Lalu kemudian dengan kata lain, orang diperbudak oleh usaha mencari kekuasaan. Jadi jika harta itu disengan, maka pangkat dan kehormatan yang lebih utamakan. Karena semua yang dikatakan dalam jabatan maupun penguasa ada garis finishnya. Apa sih yang kita mau banggakan dalam kehidupan ini? Yang namanya jabatan, yang namanya pangkat, yang namanya penguasa,
Ada garis finish. Kalau sudah Allah yang memanggil semua itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan kita? Apa yang kita mau sombongkan dengan pangkat kita? Semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dengan kata lain, diperbudak oleh usaha yang saya katakan tadi kekosa. Jika harta itu disengadi, maka pangkat dan kehormatan yang lebih utama. Dia utamakan yang saya katakan tadi. Dan ketahuilah bahwa kehormatan adalah makanan pokok roh yang menuntut ketinggian dan sifat rububiyah. Karena roh adalah salah satu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia menuntut rububiyah ini ketinggiannya dan penghambaan dari manusia. Roh juga mencintai harta, senantiasa mencarinya. Oleh karena itu, tak seorang pun terlihat dapat berlepas diri dari keinginan seperti ini. Bagaimana kita harus melakukan? Karena bagi kita obat, lalu kemudian kita gila kehormatan, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Dan ketahuilah bahwa jiwa akan bergetar saat mendengar pujian dan merasa senang dengannya. Sebab pujian itu menandakan adanya suatu kesempurnaan jiwa menyukainya. Sebaliknya, jiwa membenci celaan karena menandakan adanya kekurangan yang tidak sempurna. Ini suatu perasaan yang tidak disukai oleh jiwa. Lalu kemudian gila kehormatan dan pangkat, jabatan. Katalah bahwa orang yang diuji dengan cinta kehormatan, perhatiannya hanya tertuju pada kehormatan itu sendiri. Berusaha untuk menambahkannya dan memburu segenap hati manusia. Kondisi ini akan mengantarkan kepadanya sikap ria. Terus merasa kurang dan munafik. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang gila hormat dan 2 ekor serigala bengis di kandang kambing. Beliau juga bersabda, gila hormat dapat menumbuhkan sifat munafik sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan ilmu, supaya kita mengetahui sebab kenapa diri kita mencintai kehormatan, yang tidak ada lain adalah untuk menguasai hati. Tetapi penjelasan bahwa jika ia bersih menempuh jalan yang benar, ketika memiliki kehormatan, maka akhirnya dari kehidupannya adalah tetap kematian dan kehormatan. Ini dalam konteksnya. Bagaimana kita harus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Jauhkan sifat-sifat kesombongan. Jauhkan sifat-sifat angkuh. Jauhkan sifat-sifat ria. Ya. Tidak ada lagi.
Kan akhir dari kehidupan itu adalah tetap kematian. Kehormatan yang memiliki tidak termasuk peninggalannya yang baik. Bahkan jika seluruh isi bumi ini dari timur hingga barat bersujud kepadamu selama 50 tahun. Makanya yang dimaksud bersujud itu, disujudi tetap tidak akan kekal. Karena kondisinya seperti kondisi orang-orang yang sebelum, yang pernah punya kehormatan, yang telah meninggal. Jadi kehormatan dan pangkat adalah kesempurnaan semu yang akan hilang. Dengan datangnya kematian, inilah yang digambarkan Al-Hasan Al-Basri dalam surat kepada Umar bin Abdul Aziz, seolah-olah engkau maksudnya untuk kehormatan yang ditakdirkan sebagai orang yang terakhir menjemput kematian, kini lelah mati. Lalu Umar bin Abdul Aziz membalasnya dengan menulis seolah-olah engkau sudah tidak ada di dunia. Mari kita melihat ini. Namun belum sampai di akhirat, mereka melihat segala akidah, segala akibat juga dari adanya gila hormat, mengetahui bahwa kematian itu sudah dekat. Adapun amal, ada yang cara yang bisa melakukan seseorang untuk menghilangkan penyakit ini, di antaranya untuk melakukan perbuatan yang dapat memunculkan kecelaan manusia kepada dirinya sehingga harga dirinya pun jatuh di mata mereka. Misalnya orang yang dikenal tidak minum khamr sehingga menjadi orang terhormat, dapat meminum sesuatu yang halal yang menyerupai khamr sehingga orang-orang pun itu mencampakkannya karena mereka menganggap dirinya minum khamr. Ya, orang yang dikenal syuhud dapat juga masuk ke toilet lalu keluar dengan mengenangkan bagian orang lain, lalu kemudian dan berhenti di jalan hingga orang-orang mengenalnya. Kemudian untuk menangkap, mencopot pakaian tersebut dirinya dan memukulinya hingga mereka berkata, usir dia, usir dia. Cara yang paling baik untuk menghilangkan penyakit gila hormat adalah dengan mengasingkan diri dan berhijrah ke tempat yang lain tidak diketahui. Sebab jika ia hanya mengasingkan diri di kampung halamannya sendiri, maka ia tidak dapat juga terbebas dari segala bentuk riya. Karena di sekelilingnya mengetahui dengan pengasingan itu dan penjenderiannya. Kita melihat itu. Tetapi penyakit suka dipuji dan dibenci, dicela, telah kami jelaskan bahwa gila hormat itu suka dipuji disebabkan oleh kesempurnaan semu. Oleh sebab itu, karenanya kita ketahui bahwa semua itu tidak ada dasar dan manfaatnya kecuali hanya di saat di dunia, sedangkan di akhirat kelak tiada gunanya. Pujian karena masalah agama juga akan termasuk dalam kegilaan, karena kesempurnaan keagamaan seseorang ditandai dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Ini kita melihat. Katakanlah bahwa hukum riya adalah haram dan pelakunya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita melihat. Untuk itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hati kita. Kata Imam Al-Ghazali,
Hati ini bagaikan cermin. Cermin ini kalau bersih begitu hati. Cermin ini jangan sampai kotor. Kalau cermin ini kemudian kotor, lama baru kita mau bersihkan, agak susah untuk membersihkan. Karena kenapa? Masih ada kotoran-kotoran yang tersisa di dalam cermin itu. Nah, bagaimana itu yang dikatakan hati? Kata Imam Al-Ghazali, itulah seperti kaca hati kita. Jangan dikotori hati kita. Ya. Inilah salah satu jiwa yang kita harus tanamkan. Karena kita melangkah saja Allah tahu hati kita. Nggak ada satupun bisa mengetahui hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa keselamatan itu diperoleh?" Beliau menjawab, "Dengan tidak melakukan ketaatan hanya karena ingin dipuji orang." Lalu kemudian Nabi juga bersabda, "Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya lagi, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Jika seorang hamba diberi pahala atas amalan mereka, maka Allah akan berkata, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang diperhatikan amalnya kalian kepada mereka saat berada di dunia. Lihat, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka?" Beliau juga bersabda, "Mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kecintaan mendapatkan balasan." Lalu beliau ditanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ada sebuah lembah di neraka jahanam yang disediakan bagi ahli qiraat yang senang berlaku riya." Hati-hati, Pak. Ya. Hati-hati kita. Akhir-akhir ini coba lihat. Saling menuding. Ya. Saling memfitnah. Saling mencaci maki. Saling membuka aib. Nah, kalau itu yang kita miliki, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan itu sifat-sifat riya, jauhkan itu sifat-sifat hibah. Itulah yang menghancurkan nilai-nilai agama kita, menghancurkan semua hati kita. Karena kenapa? Sifat-sifat hibah ini selalu kita menceritakan aib orang. Sholat kita begitu banyak, puasa kita begitu banyak, sedekah kita begitu banyak, ya. Lalu kemudian kita fitnah orang, kita mencari kejelekan orang, dan puasa kita, sedekah kita, amal kita, sholat kita, kita berikan kepada orang yang kita zolimi atau kita fitnah orang. Hati-hati, hati-hati. Jangan cuma persoalan segelintir, ya. Coba kita lihat sekarang akhir-akhir ini, ya. Berbeda pendapat halal, tapi jangan ribut. Berbagai partai kita nggak ada masalah. Saya pakai kaos baju kuning, yang satu pakai kaos baju biru,
Yang satu pakai baju hijau, yang satu pakai baju orange, yang satu pakai baju biru lagi. Kita kumpul bersatu. Bagaimana kita harus menyelesaikan bangsa ini? Kita mencari pemimpin, bukan cuma sekedar pemimpin melakukan untuk kepentingan yang lain. Kita juga pemimpin dalam rumah tangga kita. Kalau kita bisa menyelesaikan pemimpin kita dalam rumah tangga, begitu juga kita akan memimpin kepada rakyat kita. Karena ini sangat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita. Berat jadi pemimpin. Kita mencari pemimpin yang jujur. Karena kenapa? Kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Ini kalau kita melihat nilai-nilai iman yang kita tanamkan, gak ada masalah. Sepanjang itu kita berbeda pendapat, tetapi kita jangan bermusuhan. Cuma perselisihan partai kok kita sudah bisa ribut. Gak jadi masalah sebenarnya itu. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Karena semua tujuannya bersatu. Bagaimana bangsa ke depan ini, bagaimana rakyat ke depan ini. Ini yang kita harus pikirkan. Ya. Janganlah saling kita memfitnah. Janganlah saling kita saling menuduh. Janganlah saling kita selalu mencaci maki orang. Berat, Pak, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kira-kira penyampaian saya malam ini mungkin tanggal berapa ya? Berapa? Kita lanjutkan lagi karena kita tinggal menghitung hari untuk memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjatkan umur, kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.